Seorang anak kecil yang dijual sebagai budak, dipaksa melayani tuanya, dipukuli, dihina, dan diperlakukan seperti barang. Tapi siapa sangka, budak kecil itu justru menjadi momok paling mengerikan bagi Belanda. Dari seorang yang tak punya apa-apa, ia bangkit melawan penjajah, memimpin perlawanan besar, dan bahkan membentuk pasukannya sendiri. Inilah kisah Untung Surapati, budak yang berubah menjadi pahlawan Jawa. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan membawa kita ke masa ketika tanah Jawa bergejolak dan VOC mulai ketakutan. Lahir sekitar tahun 1660 di Bali, Untung Surapati sebenarnya bukanlah siapa-siapa. Namanya dulu hanyalah Untung, tanpa embel-embel kebesaran. Namun, saat kecil ia mengalami nasib tragis. Dalam kondisi yang belum jelas, ia akhirnya ditangkap dan dijual ke pedagang budak Belanda. Dari Bali, ia dikirim ke Batavia, pusat kekuasaan VOC di Nusantara. Pada masa itu, perdagangan budak adalah bisnis yang menguntungkan bagi Belanda. Mereka mengambil orang-orang dari berbagai wilayah, menjualnya kepada orang kaya, dan memperlakukan mereka layaknya barang dagangan. Tapi, ada satu hal yang membuat Untung berbeda dari budak lainnya. Untung dibeli oleh seorang pejabat VOC bernama Mor. Tidak seperti budak lain yang bekerja kasar di ladang atau menjadi buruh pelabuhan. Untung justru bekerja sebagai pelayan di rumah Mor. Disinilah kecerdasannya mulai terlihat. Untung tidak hanya bekerja, ia juga mengamati. Ia belajar bahasa Belanda, memahami cara orang-orang Belanda berbicara, bernegosiasi, dan mengatur kekuasaan mereka. Mor sendiri mulai menyadari bahwa Untung bukanlah budak biasa. Ia memberi kepercayaan lebih kepada anak muda ini. Tapi, ada satu hal yang tak pernah disangka Mor. Anaknya, seorang gadis keturunan Belanda, ternyata jatuh cinta kepada Untung. Cinta mereka adalah hal yang mustahil. Seorang budak dan seorang pejabat VOC itu dianggap aib besar bagi orang-orang Belanda. Ketika hubungan mereka terbongkar, kemarahan besar pun terjadi. Untung dijebloskan ke penjara VOC, dipukuli, dan dianggap sebagai pengkhianat. Tapi di balik jeruji besi itu, Untung menemukan sekutu, para budak dan tahanan lain yang juga membenci VOC. Lalu, suatu malam, kesempatan itu datang. Dengan rencana matang, Untung dan beberapa tahanan lain berhasil melarikan diri. Mereka tidak hanya kabur, tetapi juga melawan. Para penjaga VOC dibunuh, dan untuk pertama kalinya, Untung membalas dendamnya. Dari sini, legenda Untung Surapati benar-benar dimulai. Setelah kabur, Untung tidak berhenti. Ia mulai mengumpulkan pengikut. Mereka adalah para budak pelarian, orang-orang yang diperlakukan tidak adil oleh VOC, dan para petani yang ingin bebas dari penjajahan. Dalam waktu singkat, ia memiliki pasukan. Serangan demi serangan dilancarkan ke pos-pos VOC. Mereka merampas senjata, membakar gudang penyimpanan, dan bahkan membunuh beberapa penjabat Belanda. VOC mulai panik. Mereka mengirim seorang kapten tangguh bernama Francois Tek untuk menangkapnya. Tapi, ini adalah kesalahan terbesar mereka. Ketika Francois Tek dan pasukan VOC menyerang, mereka tidak tahu bahwa Untung Surapati sudah menyiapkan jebakan. Di medan perang yang penuh strategi, pasukan VOC dibuat kewalahan. Francois Tek sendiri akhirnya terbunuh. VOC kalah telak. Ini adalah salah satu kekalahan terbesar mereka. Setelah kemenangan itu, Untung diterima oleh Kerajaan Mataram dan diangkat sebagai pemimpin di Pasuruan. Ia kini bukan lagi sekedar buronan, tapi seorang pemimpin yang disegani. Namun, kisahnya tidak berakhir bahagia. Tekanan VOC kepada Mataram semakin kuat, dan akhirnya kerajaan yang dulu melindunginya pun berkhianat. Dalam pertempuran terakhirnya, di Bangil, Untung Surapati akhirnya gugur. Meskipun ia gugur, namanya tetap hidup. Ia dikenang sebagai pahlawan yang berani menentang penjajah, sebagai seorang budak yang bangkit melawan takdirnya. Hari ini, kita mengenalnya sebagai sosok pemberani yang melawan VOC hingga akhir hayatnya. Dari seorang budak menjadi pemimpin, dari seorang buronan menjadi legenda. Inilah Untung Surapati, pahlawan yang tak pernah dilupakan. Tadi kita sudah membahas kisah epik Untung Surapati, tapi tahukah kalian di balik kisahnya yang heroik,
ada banyak misteri, konspirasi, dan mitos yang menyelimuti perjalanan hidupnya. Apakah benar Untung Surapati punya darah bangsawan? Apakah benar ia dibantu oleh kelompok rahasia di Jawa? Dan kenapa VOC begitu takut dengan satu orang ini? Mari kita bongkar semua misteri ini. Ada satu teori yang cukup menarik. Beberapa sejarawan percaya bahwa Untung Surapati sebenarnya bukan orang biasa. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ia mungkin berasal dari keluarga bangsawan Bali yang kalah perang. Ada spekulasi bahwa ia adalah keturunan raja yang tertangkap dalam konflik di Bali dan kemudian dijual sebagai budak ke VOC. Ini masuk akal karena kecerdasannya yang luar biasa dalam strategi perang dan kepemimpinan. Seorang budak biasa mungkin tidak akan mampu memahami politik dan militer dengan cepat, seperti yang dilakukan Untung Surapati. Namun, teori ini masih menjadi misteri karena tidak ada bukti tertulis yang kuat. Apakah ia benar keturunan bangsawan atau hanya seorang budak dengan bakat luar biasa? Mari kita pikirkan ini. Seorang mantan budak hanya dalam beberapa tahun berhasil mengumpulkan pasukan dan mengalahkan VOC. Ini tentu bukan hal yang mudah. Ada spekulasi bahwa ia tidak bekerja sendirian. Beberapa teori menyebutkan bahwa ia mendapat dukungan dari kelompok-kelompok rahasia di Jawa, seperti para pendekar pribumi, saudagar anti VOC, hingga kelompok spiritual yang ingin menggulingkan pengaruh Belanda. Salah satu kelompok yang sering disebut adalah prajurit dan bangsawan Mataram yang kecewa dengan VOC. Bisa jadi mereka melihat Untung Surapati sebagai alat untuk melawan penjajah. Jika ini benar, maka perlawanan Untung Surapati bukan hanya sekedar dendam pribadi, tetapi bagian dari gerakan besar untuk mengusir Belanda dari Nusantara. VOC menghadapi banyak musuh selama mereka menjajah Nusantara. Ada perlawanan dari rakyat Aceh, Makassar, dan bahkan pasukan Mataram. Tapi, kenapa mereka begitu panik menghadapi seorang Untung Surapati? Jawabannya adalah taktik gerilyanya. Tidak seperti pasukan kerajaan yang berperang secara terbuka, Untung Surapati menggunakan taktik yang jauh lebih modern dan sulit ditangani. Ia menyerang tiba-tiba, menghancurkan pos-pos VOC, lalu menghilang ke hutan atau gunung. VOC yang terbiasa bertempur dalam formasi militer formal tidak siap menghadapi strategi ini. Bahkan, ada catatan yang menyebutkan bahwa beberapa tentara Belanda takut menyebut namanya. Karena setiap kali mereka berusaha menangkapnya, mereka justru kehilangan lebih banyak pasukan. Apakah ini kebetulan atau memang Untung Surapati punya strategi perang yang jauh lebih maju dibanding VOC? Setelah kematiannya, makam Untung Surapati menjadi tempat yang dihormati. Bahkan hingga saat ini, banyak orang yang percaya bahwa makamnya menyimpan kekuatan gaib. Beberapa orang yang berziarah ke sana mengatakan bahwa mereka merasakan aura yang kuat, seolah-olah semangat perlawanan masih hidup di tempat itu. Meskipun kisahnya penuh misteri dan mitos, satu hal yang pasti, Untung Surapati adalah simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional. Banyak jalan di Indonesia yang menggunakan namanya, dan kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tapi, ada satu pertanyaan terakhir. Seandainya Untung Surapati tidak gugur di pertempuran terakhirnya, apakah mungkin sejarah Indonesia akan berbeda? Apakah ia bisa menjadi pemimpin besar yang membawa Nusantara melawan VOC secara penuh? Atau, apakah ia akan menghadapi pengkhianatan yang lebih besar? Sejarah adalah kumpulan cerita yang penuh teka-teki, dan kisah Untung Surapati adalah salah satu yang paling menarik di antara semuanya. Jadi, kalau kalian ingin lebih banyak kisah sejarah yang penuh misteri dan heroisme seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.